komputer. So di sini kita akan implement animal, yaitu parentnya vertebrate. Nanti vertebrate itu akan diinherit kepada Pisces, Aves, kemudian um, if I'm not mistaken itu kita bisa buat dari sini sebagai PARAM. So ini Pisces, Aves, reptile, kemudian dia amfibi, and then mammalia, mammal. Okay. Okay, so this is for the vertebrate. Ya, dia hewan yang bertulang belakang, dia yang punya backbone ya. Seperti inilah dia kira-kira itu nanti dia. So di sini backbone-nya ada, so that's why semua yang ada di childnya itu juga punya backbone. Nah, kalau kita buat di sini ada definisinya, ya vertebrate, nanti ini ada child-nya, ini pun ada child-nya juga nanti pieces dan child-child lainnya. Cuman dia punya karakter yang spesifik. Pieces itu dia swim, kalau dia Aves dia fly. Dan ini karakter lain yang kita sebut dengan behavior dia. Okay, so this is how we can implement. Um, okay, so the vertebrate has backbone, move, print, eat. Pieces inherited from vertebrate, move-nya swim, eat-nya we eat plankton. Child ini vertebrate, move-nya fly, eat-nya we eat beans. Oke, so seperti itu. Lalu kita punya lagi di reptile dan seterusnya. So in here we do the vertebrate first. Oke, so definite self backbone. Oke, so kita buat has backbone-nya adalah backbone yang true di sini. So di sini nanti when we make the object lah ya. So we have the driver here for the vertebrate. We can say the vertebrate one. Only this way, vertebrate, yes, because backbone as the this one as the Boolean. Okay, so true or false. So yes here, or you can say also, sorry, not yes lah, but true, better true lah. True the backbone. And how it move, how it eats, di sini kita buat. So ketika kita run dia, maka dia nanti akan memunculkan hasil dia move dan dia juga eat di sini. Move sama eat. Oke, because move dan eat ini adalah behavior yang ada pada vertebrate, yaitu ini. Right, so itu dia untuk yang pertamanya. Oke, nah kita bisa buat di sini. For example, we add more the def as the info, self. Remember ya, self itu must be included in any object method. Self-nya itu wajib ada. Kemudian di sini print, oke, so auto completion, print vertebrate, backbone, has backbone. Aha, oh seperti ini. Ya, kalau kita ambil nanti infonya, info, so ini bagi saya tambah lagi, ini dua saya tambah, oke, and then we run, hasilnya move it vertebrate backbone true. Oke, itu dia hasilnya. Boleh di-adjust sebentar code-nya ya. Terus sekarang kita punya di sini yang baru. Namanya adalah vertebrate. So tadi kita punya PARAM. Okay, so P1 is the pieces. So we have the pieces here. And pieces untuk fish ya. So, di sini kita harus buat a class that pieces uh, class pieces and inherited the vertebrate. Okay, so I do that tap on this. Kemudian di sini kita punya konstruktornya.
ya. Kemudian konstruktornya itu memanggil init yang ada di supernya. So, backbone nanti masuk ke dalam supernya. Oke, terus, sebentar, wait. Pieces ini dia punya eh, konstruktor, dia itu akan panggil konstruktor dari si parentnya. Oke. Cuman kalau konstruktornya sama seperti ini, sebetulnya dia nggak perlu bikin konstruktor lagi. Ya, so ini kita tutup dulu, sudah sama persis. Nah, yang kita punya di sini adalah move sama itu saja di sini. Oke, so untuk itu kita akan coba nanti untuk membuat satu pieces di bagian bawah sini. Ya, sementara yang vertebrate-nya saya tutup dulu. Oke, kita buat di sini adalah pieces one, pieces pieces one dari pieces true, lalu dia move dan it. Oke, so let's see apa hasilnya kalau seperti ini. Lihat ya bahwa objek pieces itu juga tetap ada meskipun kita tidak punya konstruktor di piecesnya. Wow, kok bisa ya? Nah, itulah inheritance ini, karena dia diinherit dari vertebrate, maka konstruktor dari vertebrate yang akan dia pakai. Apa adanya dia pakai. Nah, sekarang gini, coba ya. Ketika kamu lihat bahwa konstruktor ini sebetulnya sama persis dengan konstruktornya si vertebrate yang di atas kan. Karena sama persis ya kita nggak usah tulis ulang, nggak perlu. Ya, kita nggak perlu menulis ulang lagi karena sama persis. Maka nanti pieces ini when you instantiate pieces, the pieces will use the constructor from the vertebrate itself, from the vertebrates as the parents lah. So that's why in here you can still make object. Nah itu maksudnya kalau kita pakai inheritance. Oke, silakan di-adjust lagi dulunya. Ya, silakan. Ini sudah saya run dan sudah berhasil. Dan adjust code-nya. Itu hasilnya. Terus sekarang coba ya kita buat sekarang tambahannya itu yaitu si fs di sini. Nah, so ini class fs from inherited from the vertebrate as well. Okay, so constructor no need to define. You don't need to redefine this unless you have specific uh, attribute that is attached to the fs ya. For example, you have um, the letter lah atau the feather lah ya, the feather bulu-bulunya kalau kamu mau buat ya bisa. So, di sini kamu bisa buat ini, oke. So jangan have as backbone, kamu bisa buat di sini as self. Oke, misalkan di sini chasing bird through. Ya, misalkan dia ini sebentar. Ini have the features. Featuresnya dia punya apa misalkan? Featuresnya dia punya oh, features lah. Oke, so di dalam Evers ini kamu tambah satu features khusus atau karakter khusus, maka nanti dia harus dibuat konstruktor lagi, harus buat konstruktor sendiri. Oke, jadi fly di sini we eat uh, beans atau we eat plants boleh juga plants di sini saya buat seperti ini. Nah, ketika kita membuat objeknya, maka dia akan seperti ini fs1 ya. Ketika dia membuat objek ini, maka nanti di bagian infonya, sorry, di bagian
self-nya fly, di bagian it-nya we eat plants. Ya, tapi mungkin di bagian infonya di sini kita buat sesuatu yang spesifik lagi karena dia ada tambahan untuk features ini. Oke, so backbone di sini, koma with self. Ini saya tambahkan features-nya di sini. Features. So features-nya variabel saya kasih dia curly bracket. Nah, features. Oke. Lalu nanti di bagian sini infonya dia akan bilang fs itu adalah backbone-nya true, tapi dia dengan features apa. So that's why di sini untuk yang fs-nya saya tambahkan ketika dia dibuat objeknya backbone-nya kita bikin true. Nah di sini saya tambahkan dia ada feathers-nya, jadi dia ada bulu supaya nanti uh, feathers ini masuk ke dalam features. Oke, so di sini kita harus siapkan variabel penampungnya, yaitu features di sini. Oke, so itu dulu. Coba dibuat, nanti kita run bersama. We run this. Oke, so let's see lah. Hasilnya apa? Ada bedanya nih. Ini swim, we eat plankton, vertebrate, backbone true. Fly, we eat plants. Ini adalah FS dengan backbone true, tapi with feathers. Lihat di sini. Dengan info yang berasal sudah ada dari si vertebrate, ini ada info. Oke, info juga ada di pieces. Oh, tidak ada. So that's why pieces akan menggunakan info defaultnya yang ada di vertebrate. Oke. Yang berikutnya ada info, tapi ini di FS. Maka FS ini akan menggunakan info yang di-declare ulang. Ya, ini adalah polymorphism. Dibuat ulang dengan spesifik yang berbeda karena outputnya pun dia berbeda. Dia bilang FS backbone with features-nya dia ada. Coba kita lihat di sini ya. Yang pertama tadi apa aja yang menjadi pembeda-pembedanya. Mari kita identifikasi dulu. So tadi di sini coba lihat nomor satu, konstruktor. Konstruktornya bisa aja ada, saya juga tidak ada. Jadi bisa aja dia ada atau tidak ada, tergantung. Kalau kamu mau buat, kalau kamu mau buat dia spesifik, bikinlah dia ada. Tapi kalau mau sama dengan vertebrate, buatlah dia tidak ada, tidak usah buat. Nomor dua, ya sudah pasti move, it, sudah pastilah. Plus satu lagi info. Ya, kalau kamu pakai move dengan it, dengan mendefinisikan ulang, oke, boleh. Artinya dia pakai yang didefine ulang di dirinya. Artinya move sama it yang ada di sini, oke, ini move sama it, saya highlight di situ. Nih, move sama it, dia akan menggunakan miliknya sendiri. Kalau kamu define ulang. Oke, number three di sini yang berbeda barusan adalah yang terakhir, yaitu ini info. Nah, info ini ada spesifik juga dia. Di dalam FS kita buat info. Nih, kita buat info dia di dalam FS ini. Ya, kita buat dia info. Tapi di dalam pieces kita nggak ada info. Sehingga yang dipakai adalah info dari parentnya. FS kita buat info sehingga dipakai adalah info dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita merasa perlu untuk membuat satu tambahan yang lebih komplit pada diri si FS yaitu yang ini. So that's why kita redeclare ulang dia. Kita buat polymorphism. Ya, itu dia. Oke, kita lanjut mungkin satu lagi aja. Di sini saya buat sebagai kelas mamalia. Oke, so class mamalia, ada vertebrate, konstruktornya mau ada atau enggak, tergantung butuhnya apa.
Ya, mamalia ini punya ciri, dia memiliki kelenjar susu, dan itu bisa kita tambahkan di sini kalau kita merasa mau perlu itu. Dan seharusnya memang kalau menurut em, konsep dari mamalia atau konsep dari animal ini, vertebrate ini harusnya dia masing-masing punya di sini cirinya. Jadi kalau kita melihat ini kita nggak pakai, itu bukan karena kita mau melanggar konsepnya ya, tapi hanya memperkaya contoh OOP, polymorphism kita aja. Oke, OOP, sorry, kalau ini bukan polymorphism, tapi namanya konstruktornya yang kita lakukan khusus. Tapi kalau kamu nggak buat konstruktor, maka pieces ini akan menggunakan konstruktornya si vertebrate hanya untuk membuat contoh itu. Jadi kita akan agak sedikit breaking the nature of the vertebrate-nya. Semestinya di sini adalah ciri khusus dari piecesnya. Sama seperti Everest, ciri khususnya ada features-nya apa di sini. Oke, nah yang mamalia pun sebetulnya ada ciri khususnya. Em, jadi features-nya apa di sini? Plus tambahan lain apa? Em, misalkan features-nya ini berkaki dia. Apakah mamalia semua berkaki? Enggak juga sih ya. Tapi dia memang memiliki kelenjar susu gitu. Oke, oke. Jadi ciri mamalia. Boleh kita lihat dulu di Google sebentar. Ini akan bilang di sini ditutupi bulu rambut atau bulu. Oke. Jadi dia ada kelenjar susu, bulu atau rambut, berdarah panas, endotermik. Oke. Jadi kalau mau endotermik, di sini bloodnya endotermik boleh kita masukkan. So, di sini contoh ya, saya mau buat sini features-nya adalah apa? Self.features. Nah, features-nya kita ambil. Ini saya tap semuanya biar kita ambil dulu. Oke, ini features-nya pun kita buat. Cuman ketika kita membuat dia objeknya, ini namanya endothermic kita buat. Ya, endotherm. Jadi, eh, kalian bisa buat di bawah ini, tapi jadi ke scroll nanti ya. Oke, ini dulu aja we eat-nya, jangan plants, tapi we eat many living things misalkan. Jadi hampir hampir sebagai omnivore kan, makan segalanya. Oke, sementara buat dulu ini, oke, nanti kita lanjutkan di bawahnya untuk bikin instantiation. Oke, so di bawah ini we make the mammalia one. Oke, kita bikin true and fur. Fur ini apa bulu ya, fur. Oke, so kita punya hasilnya nanti yang walk, we eat many living things, mammals, backbone, true with fur. Jadi di sini cirinya ada furnya. Oke. Hanya kalau kita mau buat yang satu lagi ada ciri lain, bukan features namanya. Mungkin kamu mau buat dia punya em, satu yang paling primary-nya lah, misalkan dia memiliki kelenjar susu, milk misalkan namanya. Jadi bisa kita buat di sini eh, ya, jadi dia bukan sebagai features tapi sebagai satu primary-nya. Ya buat di sini besar apa yang primary intinya dia yang punya yang lain nggak punya. Oke, so di sini saya buat sebagai dia key lah, keyword atau dia em, main features lah ya, ada primary-nya lah. Ya, saya buat primary di sini sebagai ciri khususnya. Atau saya buat sini koma primary, ya, boleh seperti itu. Ya, dia punya gland atau kelenjar susu. So, in here kita akan punya width ini, tambahkan sedikit di bagian ini. Oke, ke primary-nya.
Oke. Nah, itu jadi ciri tersendirinya. So that's why ketika nanti kita, oke buat dulu ya. Oke. Nah, nanti di bagian sini kita bisa tambah di sini dia punya gland namanya untuk membuat dia punya untuk milk produce milk. Oke, gland to produce milk. Iya, misalkan. Oke, so ketika kita run, nanti hasilnya oke, dia lebih spesifik lagi. Ya, saya coba di sini tambahkan materinya untuk bisa dipahami konsep ini. Nah, ini OOP konsep. Oh, sudah ke AA ya. OOP konsep, bentar. Nah, coba lihat di sini dia. Jadi dia ada konsep, ada four pillars namanya. Ya, the core four pillar. Ada 4 pilar, yaitu encapsulation. Oke, ini sudah kita pelajari, yaitu dia dibungkus dengan menggunakan class, bikin objek. Kamu nggak perlu define lagi apa yang jadi metode dan apa lagi data atau atribut atau data type di dalamnya atau feature-featuresnya. Cukup bikin aja objeknya, itu namanya encapsulate. Kerumitan untuk mendrive uh, dengan metode-metode itu uh, kita tidak urusin lagi. Contohnya ketika bawa mobil, bagaimana ketika kita melakukan pindah gear satu ke gear dua, bagaimana injection, bagaimana fuelingnya dipakai, itu tidak diurus lagi oleh driver. Yang penting driver tahu cara pakai, tapi bukan tapi tidak mengurusi masalah cara kerjanya. Oke, itu yang nomor satu encapsulation. Oke. Terus sebagai exercise kita ulang semua yang sudah kita pelajari. Cuman memang ada yang belum, abstraction belum, next week aja. So untuk yang pertama kelas dan methods boleh kalian buat nanti. Di sini ada book, kemudian cara bikin objek, ya dan ada metodenya, bisa mengulang saja. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah inheritance. Ini ada employee, ada manager. Nah, manager ini adalah inherit dari employee. Nanti dibuat lagi seperti ini. Yang pasti nanti di sini ada salary, name, salary. Ini ada name, salary, tapi ada departmentnya. Oke. Nah, di sini ada struktur. Dia sebagai employee kah atau sebagai manager kah. Yang ketiga adalah encapsulation. Nah, encapsulation ini yang disebut dengan ada private attribute. Ya, jadi dia adalah data privacy yang mau kita protect. Ya, ada bank account ini case-nya. Nanti diimplement dulu. Oke. Dan yang terakhir adalah polymorphism. Sama seperti yang barusan ada dog sama cat. Oke. Kemudian kita buat di sini dia sama-sama make sound tapi dia beda beda behaviornya. Mirip sama yang tadi. Ya. Tapi ini dengan sintaks bukan sintaks cara yang agak berbeda lah karena di sini dia tidak membuat konsep inheritance-nya. Dia langsung ke polymorphism aja. Oke, so itu dulu yang mau saya sampaikan.